Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di pembekalan pekan kelima. Di pekan ini kita akan masuk ke materi yang menurut saya paling penting dalam pembelajaran kita sebagai seorang mitra atau leader di Al-Mahirah. Temanya adalah positioning, trust, dan influence. Atau kalau kita sederhanakan, bagaimana caranya kita tidak lagi terlihat seperti penjual, tapi menjadi seorang yang dipercaya dan didengar. Saya mau tanya sesuatu dulu. Pernahkah kalian sudah chat panjang-panjang, sudah share produk, sudah jelaskan manfaatnya, tapi orang tetap tidak merespon atau malah tiba-tiba menghilang tanpa arah? Kalau pernah, tenang, itu bukan karena produknya yang jelek. Kenapa demikian? Karena cara kita dalam berkomunikasi masih terasa seperti orang jualan. Dan orang-orang yang seperti ini di luar sangat sensitif terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi di pekan ini kita akan belajar menghancurkan kebiasaan lama itu dan membangun cara komunikasi yang baru, yang lebih terstruktur dan nampak lebih natural. Tantangan pertama kita di hari Senin ini sangat simpel. Satu hari penuh tanpa hard selling. Bukan berarti kita tidak boleh komunikasi. Justru sebaliknya, kita tetap aktif tapi fokusnya berbeda. Bangun percakapan, bangun rasa nyaman, bangun rasa penasaran, dan bangun trust. Karena percayalah, orang tidak membeli produk dari orang yang tidak mereka percaya. Tapi mereka akan dengan senang hati membeli dari orang yang mereka percaya dan yang mereka anggap teman dekatnya. Kita masuk di hari Senin. Untuk tugas hari Senin ada beberapa hal yang harus para leader lakukan. Yang pertama, tonton materi pembekalan sampai selesai. Setelah selesai, berikan insight atau pelajaran yang bisa diambil dengan menulis 3 pola lama yang harus dihentikan. Dan tuliskan 3 pola baru, apa yang ingin dibangun. Dan tuliskan juga apa ketakutan terbesar kalian saat berkomunikasi dengan calon mitra atau calon pelanggan. Kemudian yang kedua, buat minimal 2 story menggunakan suara sendiri. Bukan jualan tapi storytelling. Ceritakan sesuatu yang relevan dan yang menyentuh. Ketiga, buat satu story yang memancing opini. Contohnya, menurut saya banyak orang yang baru peduli kesehatannya saat tubuhnya sudah bermasalah. Padahal kesehatan adalah investasi besar karena kalau sakit banyak hal-hal produktif yang tertunda. Bagaimana kamu? Setuju atau tidak? Teman-teman bisa lihat berapa orang yang membalas bukan karena produknya tapi karena tertarik dengan top targetnya orang yang membalas story teman-teman. Ingat satu hal, ini kita bukan menjual seperti orang-orang pada umumnya. Kita sedang membangun kepercayaan dan kepercayaan itu dibangun melalui percakapan, membangun koneksi dan dalam waktu hanya dalam sehari. Hari Selasa kita masuk ke salah satu skill yang paling dibutuhkan di era sekarang, yakni kemampuan membuat konten yang membuat orang-orang berhenti untuk scroll. Nah, coba bayangkan setiap hari orang membuka ponselnya untuk melihat media sosial dan melewati ratusan konten. Wow, angka yang luar biasa dan sangat fantastis tentunya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang harus berhenti di konten kita yang kita buat? Jawabannya adalah ada di 3 detik pertama atau yang kita kenal dengan sebutan hook. Nah, di 3 detik itu adalah penentu segalanya. Kalau di 3 detik pertama konten kita tidak menarik, orang akan lanjut scroll. Dan pesannya kita tidak pernah sampai. Hari ini kita lihat
kita latih dengan membuat dua jenis konten yang berbeda. Konten yang pertama adalah konten emosional atau relate. Tujuannya membuat orang berpikir. Ini kayaknya saya banget gitu. Konten jenis seperti ini menyentuh perasaan bukan logika. Konten kedua adalah konten mitos versus fakta atau edukasi keras. Tujuannya membuat orang terkejut dengan sesuatu yang belum pernah mereka ketahui atau mereka dengar sebelumnya. Nah, konten jenis ini membangun otoritas dan kepercayaan kita sebagai sumber informasi. Nah, untuk hook atau kalimat pembukanya, pastikan salah satu dari 4 tipe ini. Pertama, shocking. Yang kedua, kontroversi ringan. Yang ketiga, relate keras atau fakta yang membuat orang berpikir. Contohnya, pegal itu bukan capek biasa loh. Atau yang bahayanya bukan sakitnya, tapi kebiasaan yang dianggap normal. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan nih. Saat ada yang berkomentar, jangan langsung defensif dan jangan langsung jualan. Buat mereka terus mengobrol. Jadikan kolom komentar sebagai ruang percakapan. Tugas di hari Selasa nanti adalah buat 2 konten dan share di story-nya teman-teman. Masing-masing serta minimal posting di salah satu media sosialnya teman-teman. Targetnya 10 interaksi, 5 percakapan yang masuk ke DM, dan 3 orang yang membagikan konten teman-teman semuanya. Itu bukan angka yang mustahil, itu angka yang bisa dicapai kalau konten kita benar-benar relevan dan kuat. Konten terbaik bukan yang paling sempurna tampilannya. Konten terbaik adalah yang paling dirasakan oleh orang yang melihatnya. Nah, di hari Rabu kita tidak bicara soal konten lagi. Kita bicara soal sesuatu yang lebih besar dan mendasar. Kemampuan kita untuk ngobrol dan berkomunikasi dengan orang lain secara natural. Saya sering menemukan mitra yang jago membuat konten, tapi begitu chat satu-satu dengan calon mitranya, malah langsung kaku, langsung jualan atau malah diam. Tidak tahu harus mau ngomong apa. Itu wajar-wajar saya, tapi itu juga yang harus dan semestinya kita perbaiki. Karena closingan yang sesungguhnya tidak terjadi di konten. Closingan terjadi itu di percakapan. Hari ini tantangannya adalah menghubungi 3 kelompok orang. Nah, kelompok pertama 5 calon lama yang asing. Kelompok kedua 5 calon orang baru yang belum pernah kalian sapa sebelumnya. Dan kelompok ketiga 3 orang yang sering melihat story kalian tapi tidak pernah merespon, dan ada satu aturan besar yang wajib dipatuhi. Dilarang langsung membahas produk di awal percakapan. Fokusnya adalah membuat percakapan bertahan minimal 10 chat bolak-balik ya. Buat mereka mau bercerita. Penilaian hari ini bukan dari siapa yang closing, tapi dari seberapa lama percakapan kalian bertahan. Seberapa nyaman lawan bicara kalian dan seberapa terbuka mereka bercerita dengan kalian. Ingat, orang tidak membeli siapa yang paling banyak tahu soal produk. Mereka membeli dari siapa yang paling membuat mereka merasa nyaman. Masuk di hari Kamis. Hari Kamis adalah hari di mana seperti pekan-pekan sebelumnya kita akan melakukan Zoom meeting, dan tantangannya adalah sesuatu yang bagi sebagian orang terasa paling menakutkan, yaitu berbicara di depan orang banyak. Di Zoom nanti ada satu aturan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak boleh menjadi silent listener atau pendengar yang baik, tapi wajib aktif. Artinya kalian wajib melakukan minimal 1 dari 3. Pertama, bertanya, berbagi insight atau berbagi pengalaman. Yang ketiga, memberikan pendapat.
Nah, saya tahu ada yang merasa belum siap, merasa tidak punya sesuatu yang menarik untuk dikatakan. Tapi percayalah, itu hanya rasa takut yang ketika kita berbicara, maka rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Karena dalam dunia bisnis dan leadership, orang yang berani berbicara akan selalu lebih dipercaya dibanding orang yang diam meski punya banyak ilmu di dalam kepalanya. Ini bukan soal pintar, ini soal berani menunjukkan bahwa kalian ada, kalian berpikir dan kalian bertumbuh dan berkembang. Nah, para leader hebat, tetap semangat dan sampai bertemu di Zoom nantinya. Di hari Jumat adalah hari refleksi untuk teman-teman semua. Saya tidak akan meminta kalian melaporkan angka, tapi saya ingin mengajak kalian masuk lebih dalam lagi, yaitu memahami psikologi audiens dan diri kalian sendiri. Ada 6 pertanyaan yang perlu kalian jawab dengan jujur. Hari pertama, konten mana yang paling membuat orang merespon sepanjang pekan ini? Yang kedua, kalimat mana yang paling membuat orang membalas pesan teman-teman? Yang ketiga, story tipe apa yang paling membuat orang merasa nyaman? Yang keempat, apa yang membuat calon mitra atau pelanggan mulai percaya kepada teman-teman? Yang kelima, apa yang membuat mereka tiba-tiba diam dan tidak mau merespon? Yang keenam, kebiasaan apa yang masih membuat teman-teman terlihat seperti sales atau penjual di mata orang lain? Nah, 6 pertanyaan itu bukan tugas akademis yang kalau salah dapat nilai error, tapi itu adalah cermin sebagai media refleksi kita semua. Dan di luar itu, saya minta satu hal lain, satu hal yang lebih berat lagi, yaitu bongkar kelemahan komunikasi kalian sendiri. Akui rasa takut yang paling besar dan tentukan satu kebiasaan yang harus benar-benar dihentikan. Tidak perlu menjawab dengan sempurna, yang paling penting adalah kejujurannya. Pemimpin yang paling cepat berkembang bukan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling berani bercermin dan mengaku apa yang perlu saya perbaiki. Masuk di hari Sabtu, tugas hari Sabtu nanti bukan tentang angka atau target. Tugas hari Sabtu adalah target kejujuran dan kebersamaan. Saya minta teman-teman sharing di grup Leader Camp pengalaman paling nyata yang kalian alami sepanjang pekan ini. Bisa tentang penolakan yang menyakitkan tentunya, bisa tentang pesan yang diabaikan, bisa tentang closing yang gagal di momen-momen terakhir, atau bisa juga tentang momen ketika kalian berhasil membuat seseorang benar-benar percaya, atau satu momen kecil yang membuat kalian bangga pada diri sendiri. Ceritakan yang paling real, bukan yang paling keren. Karena sharing yang jujur akan membantu seluruh tim untuk belajar jauh lebih banyak daripada sharing yang terlihat sempurna. Dan satu hal lagi, setelah kalian sharing, berikan feedback nyata kepada minimal 3 leader lainnya. Bukan sekedar semangat ya, atau keren banget ya, tapi feedback yang benar-benar berguna. Apa yang sudah bagus dari mereka, apa yang bisa diperbaiki, dan atau ada ide-ide konkret apa yang bisa mereka coba di pekan depan. Nah, feedback yang seperti ini yang jujur dan membangun adalah hadiah terbesar yang kita berikan kepada sesama tim para leader-leader hebat. Sebelum saya tutup, saya ingin kalian mengingat satu hal. Kepercayaan tidak dibangun dari satu postingan saja,
tidak dibangun dari satu closingan. Kepercayaan dibangun dari konsistensi, dari kejujuran, dari keberanian untuk terus berkembang. Kalian bukan sekedar penjual, kalian sedang membangun sebuah nama, membangun sebuah pengaruh, membangun sebuah kepercayaan. Dan itu membutuhkan waktu. Tapi setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini, setiap percakapan yang kalian bangun hari ini, setiap konten yang kalian buat hari ini, semuanya sedang membentuk siapa diri kalian sebagai seorang leader atau sebagai seorang mitra biasa saja. Sampai bertemu di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.